Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Setelah sekian lama berjuang, bekerja siang dan malam, menabung sedikit demi sedikit, akhirnya aku bisa menggelar pernikahan sederhana namun penuh doa. Aku, Arif, seorang pria biasa yang bekerja sebagai karyawan di sebuah toko material, berdiri di pelaminan dengan jas hitam yang kupinjam dari sahabatku. Di sampingku berdiri Sinta, wanita yang selama ini kucinta, dengan gaun pengantin putih berpayet yang membuatnya tampak anggun. Aku benar-benar tak menyangka bisa sejajar dengannya. Gedung sederhana yang kami sewa dihiasi bunga segar. Kursi-kursi tamu penuh terisi, suara musik gamelan modern mengiringi suasana. Semua orang tampak tersenyum, memberi ucapan selamat, mendoakan kebahagiaan kami. Tapi, aku tak bisa membohongi hatiku, sejak awal aku merasa ada sesuatu yang mengganjal. Hubungan Sinta dengan ibuku memang tidak pernah baik. Ibuku, seorang janda tua yang membesarkan anak-anaknya dengan susah payah, memang keras hati. Ia pernah terang-terangan mengatakan bahwa Sinta bukan pilihan yang tepat. Katanya, Sinta terlalu keras, terlalu suka bicara tinggi, dan tidak punya sikap hormat pada orang tua. Tapi aku selalu membela. Bagiku, cinta bisa mengalahkan semua perbedaan. Siang itu, saat acara akad sudah selesai dan kami resmi sah sebagai suami istri, suasana penuh haru. Tamu-tamu bertepuk tangan, kamera berkilauan, MC berteriak lantang memimpin acara. Aku sempat melirik ke arah ibuku yang duduk di kursi barisan depan. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya ringkih. Namun senyum itu tak pernah pudar. Matanya berkaca-kaca, jelas sekali ia berusaha menahan tangis bahagia melihatku menikah. Aku merasa bersalah karena sempat menentangnya dulu, tapi aku berjanji akan membuatnya bangga. Kemudian tibalah momen sakral, sungkeman. Saat pengantin memberi hormat pada orang tua, meminta doa restu, dan bersujud di hadapan mereka. Hatiku bergetar. Aku tahu ini saatnya aku membuktikan baktiku pada ibu yang sudah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Dengan langkah mantap, aku berjalan menghampiri beliau, bersimpuh, lalu mencium tangan keriputnya. Doakan aku, Bu, aku ingin jadi suami yang baik, ingin bahagiakan ibu juga, ucapku dengan suara parau. Ibuku mengelus kepalaku. Arif, anakku, ibu selalu doakan kamu. Bahagia ya, nak, jangan pernah lupakan ibu. Suaranya bergetar, aku nyaris menangis. Tapi kemudian giliran Sinta. Semua mata tertuju padanya. Aku berharap ia melakukan hal yang sama, bersimpuh, mencium tangan, dan meminta doa restu. Namun dari awal langkahnya, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya dingin, wajahnya kaku. Ia berdiri di hadapan ibuku tanpa senyum, bahkan tidak berusaha menunduk. "Kenapa kamu diam, sayang? Ayo sungkem ke ibu," bisikku perlahan, berharap hanya aku yang mendengar. Namun Sinta malah menghela napas keras, lalu berkata dengan suara cukup lantang untuk didengar banyak orang, "Aku nggak bisa, Arif. Aku nggak bisa berpura-pura hormat sama orang yang selama ini merendahkan keluargaku." "Buat apa?" Ruangan langsung sunyi. Bisik-bisik kecil terdengar di antara para tamu. Aku menatapnya tak percaya. "Sinta, apa yang kamu bilang? Ini ibuku. Dia orang tuaku. Kamu harus hormat." Ibuku terlihat kaget, wajahnya pucat pasi. "Nak, ibu nggak pernah maksud merendahkan. Ibu hanya ingin yang terbaik buat Arif," katanya dengan suara lirih. Tapi bukannya melunak, Sinta justru semakin keras. "Jangan pura-pura baik, Bu. Bukankah ibu yang bilang keluargaku miskin? Bukankah ibu yang bilang aku nggak pantas sama Arif? Kenapa sekarang aku harus tunduk dan cium tangan ibu di depan semua orang, seolah-olah aku menantu yang ibu terima?" Aku bisa merasakan tubuhku gemetar menahan amarah. Aku tahu memang ada ucapan ibuku dulu, tapi seharusnya Sinta bisa memaklumi. Hari ini adalah hari suci, hari kebahagiaan kami, bukan tempat membuka aib. "Cukup, Sinta. Jangan bikin malu di depan semua orang," aku menegur dengan keras tapi tetap menahan suara agar tidak terlalu terdengar. Namun sebelum aku sempat menariknya, tiba-tiba, brak, Sinta menendang kursi yang diduduki ibuku. Kursi itu terguling, ibuku terhempas jatuh ke lantai.
Jeritan langsung pecah dari berbagai sudut ruangan. Ya Allah! Astagfirullah! Beberapa tamu wanita berteriak histeris. Seorang anak kecil menangis karena terkejut. Aku langsung berlari panik. Ibu! Dengan cepat aku mengangkat tubuh ibuku yang terjatuh. Wajahnya meringis kesakitan, tangannya gemetar. Aku nggak apa-apa, nak. Ibu kuat, katanya lemah, meski jelas sekali ia menahan sakit. Mataku panas, tangisku hampir pecah. Aku menoleh ke arah Sinta yang berdiri dengan wajah penuh kebencian. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Itu ibuku, Sinta. Ibuku. Tapi Sinta malah menatapku tajam. Aku nggak peduli. Aku nggak mau pura-pura jadi menantu baik padahal aku tahu dia benci aku. Lebih baik semua orang tahu sekarang, daripada aku harus hidup dalam kepalsuan. Tamu-tamu mulai berbisik keras. Beberapa bahkan mengangkat ponsel dan merekam. Ada yang terlihat marah, ada yang kasihan pada ibuku, ada pula yang hanya bisa terdiam menyaksikan drama memalukan ini. Aku benar-benar hancur. Perasaan cintaku pada Sinta bercampur dengan kemarahan luar biasa. Aku mencintainya, tapi bagaimana mungkin aku bisa menerima kenyataan bahwa ia baru saja menendang ibuku di hari pernikahan kami? Aku menunduk menatap ibuku, air mataku jatuh ke tangannya. Maafkan aku, Bu, ini salahku, aku yang maksa menikah, aku yang bikin ibu terluka begini. Ibuku hanya menggeleng, mencoba tersenyum meski tubuhnya masih gemetar. Tapi di sekeliling, suasana semakin panas. Ada tamu yang mulai berteriak, kurang ajar? Menantu macam apa itu? Ada pula yang mencoba menenangkan. Dan di tengah kekacauan itu, aku, dengan hati hancur dan dada bergetar, tiba-tiba melakukan sesuatu yang tak pernah kusangka akan kulakukan. Sebuah tindakan spontan, penuh emosi, yang membuat seluruh ruangan terdiam, sebagian menjerit, dan sebagian lagi menahan napas karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suasana di gedung pernikahan itu berubah seketika menjadi seperti neraka. Musik berhenti, tawa berubah menjadi bisikan penuh kecaman, kamera-kamera tamu yang tadinya merekam kebahagiaan kini beralih merekam tragedi. Aku masih berlutut di samping ibuku yang terjatuh, memegang tubuh rentannya yang bergetar. Aku bisa merasakan tulangnya lemah, napasnya tersengal. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin berteriak, ingin mengusir semua orang agar tidak melihat aib ini, tapi aku tidak bisa. Di pelaminan itu aku terjebak di antara cintaku pada Sinta dan baktiku pada ibuku, dua hal yang seharusnya bisa berdampingan, tapi hari ini saling bertabrakan dengan cara paling menyakitkan. Sinta berdiri dengan wajah keras, matanya menatap ke arah tamu seperti ingin menunjukkan bahwa ia tidak menyesal. Biarlah kalian semua tahu. Aku bukan menantu yang bisa diinjak-injak. Kalau dia dari awal menolak aku, ya sudah. Jangan suruh aku pura-pura menghormati, suaranya lantang, membuat ruangan semakin gaduh. Beberapa orang langsung menyorakinya. Kurang ajar. Menantu durhaka. Aku bisa melihat beberapa saudara dari pihak keluargaku berdiri, ingin menghampiri Sinta dengan wajah marah, tapi aku segera menahan dengan tangan. Aku tidak mau ada keributan fisik lebih jauh. Dengan hati hancur aku menoleh ke arah Sinta. Sinta, berhenti. Tolong, berhenti sekarang. Kamu sadar nggak kamu barusan menendang ibuku? Dia orang tua, dia wanita tua yang sudah susah payah membesarkanku. Bagaimana bisa kamu tega? Suaraku bergetar, aku sudah tidak peduli lagi meski semua tamu mendengarnya. Tapi bukannya menyesal, Sinta justru membalas dengan dingin. Arif, kamu terlalu buta sama ibumu. Kamu pikir dia benar-benar tulus? Dia benci aku, dia anggap aku cuma wanita miskin yang numpang hidup. Apa salah kalau aku nggak mau sujud di kakinya? Kata-katanya menusuk seperti pisau ke dalam dadaku. Aku tahu memang ibuku dulu pernah menolak, tapi itu masa lalu. Seharusnya sebagai menantu, Sinta bisa memahami dan merangkul, bukan justru mempermalukan di depan orang banyak. Aku memandang ibuku yang masih meringis, lalu memandang istriku yang baru saja resmi sah beberapa jam lalu. Di kepalaku berputar semua janji yang pernah kuucapkan pada Sinta, bahwa aku akan membelanya apapun yang terjadi. Tapi janji itu sekarang terhantam keras dengan kenyataan, istriku baru saja menendang wanita yang paling berjasa dalam hidupku. Suasana semakin panas ketika kakakku, Rahman, tiba-tiba berdiri dengan muka merah padam. Arif, kau lihat sendiri kan?
Wanita ini nggak pantas jadi bagian keluarga kita. Dia sudah kurang ajar sama ibu. Kita nggak bisa diam aja. Ia melangkah ke arah pelaminan, beberapa sepupu ikut berdiri, tapi aku buru-buru berdiri menghadang. Jangan, Bang. Jangan bikin kacau. Ini urusanku. Aku yang tanggung jawab, teriakku dengan suara parau. Rahman menunjuk wajah Sinta dengan penuh amarah. Kau sadar nggak, Arif? Dia sudah menendang ibu kita. Ibu. Orang yang melahirkanmu. Apa kau masih bisa bela dia setelah ini? Hatiku terasa diremas. Aku ingin membela, tapi bibirku keluh. Aku menatap Sinta, berharap ada secuil penyesalan di matanya, tapi yang kulihat hanya kebanggaan aneh. Seolah ia merasa menang karena berani melawan ibuku. Aku ingin berteriak padanya, memintanya sadar, tapi lidahku keluh. Kemudian ibuku memegang tanganku dengan lemah. Arif, jangan salahkan istrimu, mungkin ibu juga salah dulu terlalu keras. Ibu cuma ingin yang terbaik buatmu, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Air mataku jatuh semakin deras. Kenapa justru ibuku yang berusaha menenangkan di saat ia yang paling disakiti? Aku berdiri perlahan, menoleh ke arah semua tamu yang masih berdiri tegang. Aku bisa merasakan tatapan mereka semua menusuk. Ada yang penuh kasihan padaku, ada yang marah pada Sinta, ada pula yang sekadar ingin tahu apa yang akan terjadi. Dan di detik itu, tanpa sempat kupikir panjang, aku mengambil keputusan yang membuat semua orang ternganga. Aku berjalan ke arah mikrofon yang ada di tengah pelaminan. Suaraku serak tapi jelas. Saudara-saudaraku, bapak, ibu, semua tamu yang hadir, maafkan aku. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia, tapi justru jadi hari yang memalukan. Aku tidak bisa diam melihat ibuku diperlakukan seperti ini. Aku berhenti sejenak, menatap ke arah Sinta yang wajahnya langsung berubah pucat. Sinta, aku mencintaimu, aku menikah denganmu karena aku percaya kita bisa bahagia bersama. Tapi aku tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa kamu baru saja menendang ibuku di depan semua orang. Kamu mempermalukan beliau, mempermalukan aku, dan mempermalukan pernikahan ini. Suaraku bergetar, tapi aku paksa untuk lantang. Suara teriakan kecil terdengar dari beberapa sudut. Sebagian tamu menutup mulut, sebagian lagi bersorak mendukung. Rahman dan saudara-saudaraku tampak lega mendengar kalimatku, sementara keluarga Sinta terlihat tegang. Ayah Sinta bahkan berdiri, mencoba maju, tapi ditahan oleh keluarganya. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang membuat seluruh ruangan terdiam, mulai hari ini, aku batalkan pernikahan ini. Gedung langsung heboh. Teriakan histeris terdengar, beberapa tamu langsung bersorak, Allahu Akbar. Ada yang menangis, ada yang merekam lebih dekat. Sinta terkejut, wajahnya memucat, matanya membelalak tak percaya. Apa? Arif, kamu gila. Kita baru saja menikah, kamu udah batalkan sekarang juga. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku lebih memilih kehilanganmu daripada kehilangan restu ibuku. Aku lebih memilih jadi laki-laki gagal menikah daripada jadi anak durhaka. Cinta bisa dicari, tapi ibu cuma satu. Dan aku tidak akan biarkan siapapun, bahkan istriku sendiri, menyakitinya. Ibuku menangis terseduh-seduh mendengar kata-kataku. Tangannya menutupi wajah, tubuhnya gemetar. Aku berlutut lagi di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Maafkan aku, Bu. Aku sudah bikin ibu sakit. Aku janji tidak akan pernah biarkan siapapun menyakiti ibu lagi. Sinta berteriak histeris. Kamu pengecut, Arif. Kamu tega ninggalin aku di depan semua orang. Kamu bakal menyesal. Semua orang akan tahu kamu bukan laki-laki sejati. Tapi aku sudah tak peduli. Bagiku, harga diri ibuku lebih tinggi dari segalanya. Aku berdiri, membalikkan badan, lalu menggandeng ibuku keluar dari pelaminan. Semua tamu memberi jalan, sebagian menepuk bahuku memberi dukungan, sebagian lain masih terdiam syok. Suasana benar-benar seperti badai. Pernikahan yang seharusnya jadi momen bahagia berakhir dengan air mata, jeritan, dan perpisahan. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu aku sudah memilih jalan yang benar, meski itu berarti aku harus kehilangan cinta yang sudah lama kuperjuangkan. Namun aku tidak tahu, keputusan itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Karena setelah hari itu, hidupku berubah drastis. Sinta dan keluarganya tidak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membuatku semakin terpuruk. Dan dari situlah konflik baru yang lebih menegangkan dimulai.
Hari-hari setelah kejadian di pelaminan itu menjadi mimpi buruk dalam hidupku. Video ketika Sinta menendang ibuku menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, potongan rekaman sudah ditonton ribuan kali. Judul-judul sensasional menghiasi beranda, pengantin wanita tendang ibu mertua di pelaminan, menantu durhaka bikin histeris tamu undangan. Bahkan ada yang menulis, pengantin pria batalkan pernikahan di depan semua tamu. Hidupku mendadak jadi sorotan, sesuatu yang sama sekali tidak kuinginkan. Aku kehilangan pekerjaan karena bosku tidak mau tokonya jadi bahan gunjingan. Sementara keluargaku harus menanggung malu yang luar biasa. Ibuku yang sudah renta semakin sering sakit. Tubuhnya lemah setelah insiden itu, dan ia terus merasa bersalah. Arif, mungkin memang ibu yang salah dulu terlalu keras menilai Sinta. Andai ibu bisa sabar sedikit, mungkin ini semua nggak akan terjadi, katanya dengan suara parau. Aku menggenggam tangannya, berusaha menenangkan. Bukan salah ibu, Bu. Itu salahku karena tidak bisa menjaga rumah tanggaku sejak awal. Ibu jangan salahkan diri sendiri. Tapi aku tahu, luka batin di hatinya tidak akan mudah sembuh. Sementara itu, Sinta dan keluarganya tidak tinggal diam. Mereka merasa dipermalukan karena aku membatalkan pernikahan di depan umum. Ayahnya, Pak Jaya, mendatangiku seminggu kemudian dengan wajah penuh amarah. Arif, kau kira kau laki-laki terhormat setelah menghina keluarga kami di depan orang banyak. Kami akan tuntut kau ganti rugi. Semua biaya pernikahan, semua yang sudah kami keluarkan, harus kau kembalikan. Kalau tidak, jangan salahkan kalau urusannya sampai pengadilan. Suaranya lantang, membuat tetangga-tetanggaku keluar rumah melihat keributan. Aku menunduk, mencoba menahan amarah. Pak, saya nggak pernah minta pesta besar. Semua ini keputusan keluarga Sinta. Kalau sekarang berakhir begini, apa salahnya ditanggung bersama? Pak Jaya menunjuk wajahku dengan kasar. Tidak, kau yang bikin malu anakku. Kau yang batalkan pernikahan seenaknya. Kau harus tanggung jawab penuh. Aku menggertakkan gigi. Ingin sekali aku membalas, tapi aku sadar ibuku yang duduk di kursi roda di belakangku sedang menatap dengan cemas. Aku tidak mau ia makin sakit hati melihat aku bertengkar. Jadi aku hanya berkata pelan, kalau memang harus dibawa ke pengadilan, silakan, Pak. Saya sudah siap. Ancaman itu ternyata bukan omong kosong. Beberapa hari kemudian aku menerima surat panggilan hukum. Sinta menuntut ganti rugi ratusan juta rupiah. Uang sebanyak itu mustahil aku bayar. Aku hanya karyawan kecil, dan sekarang bahkan sudah tidak punya pekerjaan. Hidupku hancur. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa Sinta semakin terpuruk. Video viral itu tidak hanya menghancurkan diriku, tapi juga dirinya. Di tempat kerja ia ditertawakan, banyak teman menjauhi, bahkan ada yang terang-terangan menyebutnya menantu durhaka. Harga dirinya jatuh, reputasi keluarganya rusak. Namun bukannya menyesal dan meminta maaf, Sinta justru semakin membenciku. Ia merasa aku yang membuatnya jadi bahan hinaan. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah menemani ibuku yang menatap langit. Nak, apa kamu masih mencintai Sinta? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menusukku. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab, aku mencintainya, Bu, tapi cintaku nggak cukup kuat untuk mengalahkan baktiku pada ibu. Aku sudah memilih, dan aku tidak menyesal. Ibuku mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nak. Ibu tidak pernah minta kau pilih ibu atau dia. Ibu hanya ingin kau bahagia. Tapi ternyata jalan Allah berbeda. Kau harus sabar, mungkin ada rencana yang lebih indah. Aku mencoba meyakini kata-kata itu. Tapi beban hidup semakin berat. Utang menumpuk, gosip tak kunjung reda. Aku merasa hampir menyerah. Sampai suatu hari, sebuah kejadian mengubah segalanya. Aku dipanggil oleh salah seorang tokoh masyarakat di kampungku. Beliau seorang ustaz yang dihormati, Kiai Hasan. Arif, saya sudah dengar semua masalahmu. Kau harus kuat. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Kalau memang Sinta menuntutmu, hadapi dengan sabar. Allah tidak tidur. Dia akan tunjukkan kebenaran, ucapnya menepuk bahuku. Kata-kata itu menenangkan hatiku. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Sinta sendiri akhirnya muncul di media,
diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi. Dalam wawancara itu, ia menangis. Saya memang hilaf, saya emosi, saya merasa tidak diterima sebagai menantu. Tapi saya akui, apa yang saya lakukan ke ibu mertua saya sangat salah. Saya menyesal. Pengakuan itu membuat publik terbelah. Ada yang mulai memaafkan, ada yang tetap menghujat. Tapi yang lebih penting, pengakuan itu meringankan posisiku di mata hukum. Sidang akhirnya digelar. Di ruang sidang, aku dan Sinta kembali berhadapan. Wajahnya lelah, matanya sembab. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia menatapku tanpa kebencian. Hakim memberi kesempatan terakhir untuk mediasi. Sinta menunduk, suaranya lirih. Arif, aku salah. Aku terlalu terbawa emosi. Aku marah karena dulu merasa direndahkan, tapi seharusnya aku nggak lepas kendali. Aku mohon maaf, pada ibu, pada kamu juga. Aku sudah hancur, Arif. Aku kehilangan segalanya. Aku terdiam lama. Hatiku berperang. Di satu sisi aku masih sakit hati, di sisi lain aku melihat penyesalan tulus di matanya. Akhirnya aku menarik napas panjang dan berkata, aku maafkan kamu, Sinta. Bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku ingin hatiku tenang. Aku ingin ibuku tenang. Tapi kita tidak bisa bersama lagi. Luka ini terlalu dalam. Kita harus jalan sendiri-sendiri. Air mata jatuh di pipinya. Ia mengangguk pelan. Sidang berakhir dengan perdamaian, tuntutan dicabut. Sejak hari itu, hidupku pelan-pelan kembali tenang. Meski tetap ada bisik-bisik orang, aku belajar tidak peduli. Aku mulai bekerja lagi, kali ini di bengkel motor milik teman lama. Tidak besar, tapi cukup untuk menghidupi aku dan ibuku. Yang paling penting, aku bisa merawat beliau setiap hari, memastikan ia bahagia di sisa usianya. Kadang, di malam-malam sepi, aku masih teringat wajah Sinta. Ada cinta yang belum benar-benar padam, tapi aku sadar pilihan yang kuambil adalah jalan terbaik. Pernikahan bukan hanya soal dua hati, tapi juga restu orang tua. Dan aku sudah membuktikan, restu seorang ibu jauh lebih berharga daripada apapun. Hari itu, ketika aku memilih ibuku di pelaminan, banyak orang menjerit histeris. Ada yang mencemooh, ada yang mendukung. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu aku tidak salah. Karena seorang ibu adalah pintu surga, dan aku tidak akan menukar surga itu dengan siapapun.